Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم. Jemaah muliakan oleh Allah, teruslah kita memuji Allah. Kalimat Alhamdulillah kita haturkan sebagai bentuk kesyukuran dalam bentuk ucapan perkataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sambut kesyukuran kita dan Dia tambahkan kenikmatan-kenikmatan baik yang telah kita dapatkan atau kenikmatan yang belum kita dapatkan. Mulai dari nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Nikmat dijadikannya kita sebagai hamba, sebagai makhluk yang Dia siapkan surga sebagai tempat kita kembali kelak. Nikmatul imdad adalah nikmat ketersediaan segala sarana dan prasarana. Allah jadikan agama Islam sebagai syariat agar kita mudah dapat menuju pulang kembali ke tempat mana yang harus kita tuju. Di mana moyang kita, Nabiullah Adam alaihi salam, diciptakan oleh Allah, maka ke sana kita akan kembali. Imam muliakan oleh Allah, salawat salam pula bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perjuangan beliau hebat. Sahabat-sahabat luar biasa. Hampir tidak ada waktu berleha. Hampir tidak ada kesempatan yang mereka lewatkan begitu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan. Linier dengan apa yang dia ucapkan, begitu pula dengan apa yang dia lakukan. Tidak ada yang saling bertentangan. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya. Sehingga wajar para sahabat tersebut begitu merasa adem, tentram bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin muliakan oleh Allah. As-sabiquna was-sabiquna al-awwalun. Orang-orang yang duluan masuk Islam. Generasi-generasi pertama masyarakat Mekah. Seperti Abu Bakar, Utsman, dan termasuk Umar bin Khattab setelah bertahun-tahun Nabi berdakwah. Minal muhajirin wal ansar. Di antara mereka ada orang-orang muhajirin dan ada orang-orang ansar. Bahkan ada di antara sahabat yang masuk Islam meski tidak pernah melihat Nabi. Sehingga ketika Nabi datang hijrah ke Madinah, sudah bukan puluhan, bahkan lebih dari ratusan menanti kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak heran, pada saat perang Badar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mampu membawa pasukan lebih dari 300 orang. Sebagian para sejarawan mencatat 314.
Ada yang mencatat 313, ada pula mencatat 315. Menunjukkan bahwa kaum muslimin sudah disambut baik di kota Madinah yang sebelumnya bernama Yathrib. Al-mustami'un al-kiram, para jamaah muliakan oleh Allah. Mereka golongan yang awal-awal masuk Islam. Muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan cara baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat. Allah siapkan bagi mereka surga. Tajri min tahtahal anhar. Tajri tahtahal anhar. Mengalir di dalam surga itu dari bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tentu kita bukan muhajirin, bukan pula ansar. Tidak termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, generasi pertama masuk Islam. Tapi ada beberapa catatan penting yang harus kita perhatikan. Dan ini adalah garis besarnya. Mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah pelopor. Mereka adalah orang-orang terdepan. Begitu ketemu kebenaran, ada kesempatan, mereka ambil kesempatan itu. Tanpa menunggu aba-aba. Tidak menunggu saat genting. Mereka kejar kesempatan. Mereka rebut kesempatan. Wallahu akbar. Hari ini, bulan ini, kita berada di saat kesempatan itu ada. Terbuka lebar pintu surga Allah. Ada banyak ruang yang harus kita isi. Ada banyak ladang yang harus kita tanamin. Jemaah muliakan oleh Allah. Bukankah sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi di antara sahabat yang terlambat keislamannya? Meski Nabi sudah sampai ke Madinah, Salman Al-Farisi belum langsung masuk Islam. Bukan karena dia tidak mau, bukan karena dia tidak tahu, tapi Salman Al-Farisi terbelenggu hari itu, jemaah muliakan oleh Allah. Statusnya masih sebagai budak hamba sahaya. Sehingga dia melewatkan dua kesempatan besar, perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar ada satu janji Rasulullah bagi para ashabul Badar, sahabat-sahabat yang ikut berperang Badar, syuhada Badar. If'alu ma syi'tum, kata Rasulullah, lakukan apa yang kalian mau. Qad ghafarallahu lakum, Allah sudah ampuni kalian. Terlewat kesempatan itu bagi Salman Al-Farisi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat ada fatanah, kecerdasan yang dimiliki oleh Salman Al-Farisi. Sehingga Nabi tidak menunggu. Nabi support Salman Al-Farisi. Ya Salman, katib ya Salman, katib ya Salman, katib ya Salman. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi, lakukan mukatabah dengan tuanmu. Kamu adalah seorang budak, tawarkan kepada Tuhanmu agar kamu bisa ditebus dengan bayaran. Lakukan mukatabah, katib ya Salman. Termotivasilah Salman Al-Farisi. Jemaah muliakan oleh Allah. Dia lakukan mukatabah dengan tuannya. Anda tahu berapa nominal yang diminta oleh tuannya? 400.000 dinar. Sebagian menyebutkan 4.000 dinar. Menunjukkan adalah nominal yang banyak. Anda bayangkan, jemaah muliakan oleh Allah. Kita ambil riwayat yang paling kecil, 4.000 dinar. 1 dinar 3 juta. Kali 4.000. Nominal terkecil.
Masya Allah. Berapa yang harus ditebus oleh seorang Salman Al-Farisi agar dia bisa merdeka, lalu bisa menjadi mukmin sempurna, layaknya sahabat-sahabat Rasulullah yang pernah ikut berperang Badar maupun perang Uhud. Berita ini muncul, mencuat di tengah-tengah masyarakat Madinah. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah mengeluarkan uangnya. Sehingga uang terkumpul cukup, bahkan lebih, untuk menebus Salman Al-Farisi dari tuannya. Rasulullah tidak melewatkan kesempatan. Salman Al-Farisi tidak melewatkan kesempatan. Sahabat-sahabat Rasulullah juga tidak melewatkan kesempatan. Mereka ambil bagian, mereka ambil kesempatan. Karena kesempatan boleh jadi tak datang dua kali. Merdekalah Salman Al-Farisi. Usulannya lah yang ditangkap oleh Rasulullah ketika perang Khandaq. Ketika perang Ahzab. Ahzab adalah sekelompok koalisi umat bangsa yang mengepung kaum muslimin di Madinah. Salman Al-Farisi dengan kecerdasannya dia katakan, "Ya Rasulullah, kalau di negeri kami Persia menghadapi musuh dari sekeliling, kami bangun parit Khandaq." Akhirnya dikenallah perang itu dengan perang Khandaq karena ada usulan Salman Al-Farisi. Kesempatan, jemaah muliakan oleh Allah. Rebut kesempatan ini. Boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Boleh jadi ini adalah saat terakhir kita munajat kepada Allah. Puasa karena Allah, sedekah karena Allah, infak karena Allah, segala kebaikan karena Allah. Jadilah pelopor kebaikan. Jadilah pelopor kebaikan. Roh kita akan datang nanti ke alam kubur. Kita bingung tak mengenalinya. Kamu siapa? Kenapa ada di dalam kuburku? Amalan gitu akan katakan. Amalan yang menemani roh kita di dalam kubur. Kamu boleh tidak mengenaliku, wahai tubuh, wahai ruh, wahai jasad. Tapi aku sangat mengenalimu. Kamu adalah orang kalau diajak melakukan kebaikan, maka kamulah pelopornya. Kamulah paling terdepan. Kamulah number one, nomor satu. Beruntung mereka para pelopor kebaikan-kebaikan. Coba muliakan oleh Allah. Ada pelopor kebaikan yang namanya sampai hari ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah. Tapi dari ucapannya ini, usulannya ini, sampai hari ini kita saksikan dan kita rasakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat-sahabat telah membludak banyak, di usia beliau tidak lagi muda, sekitar usia 60 tahun. Sekitar tahun 9 Hijriyah. Lebih kurang 3 tahun mendekati wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah seorang wanita. Ansar. Wanita Ansar. Tidak disebutkan namanya. Berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku melihatmu dari kejauhan. Ketika sahabat-sahabat di depan bisa melihatmu dari dekat, orang-orang yang di belakang sulit melihatmu ya Rasulullah." Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap menyampaikan khutbahnya muttaki'an, berpegang kepada tunggul kurma yang ada di Masjid Nabawi. Wanita tadi katakan, "Bagaimana ya Rasulullah? Jika tunggul kurma ini kita ganti dengan mimbar. Aku punya seorang anak Najjar. Najjar tukang kayu. Anakku akan ngerti bikin bertangga mimbarmu dan engkau berdiri di atas sehingga kami yang di belakang akan melihatmu." Usulannya, iktirahnya disambut baik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah sampai detik hari ini ada berapa juta masjid di dunia dan semuanya memiliki mimbar atas prakarsa usulan seorang wanita yang tidak disebutkan namanya dalam catatan sejarah. Kita memilih untuk menjadi orang sebagai pelopor satu kebaikan yang diikuti dengan kebaikan-kebaikan selanjutnya sehingga dia menjadi amal jariah.
Ramadan terbuka ruang untuk segala pelopor kebaikan. Maju, sampaikan gagasan, usulan, lakukan, eksekusi, putuskan sekarang juga. Sehingga kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin, raghima anfu rajulin. Celakalah orang, tersungkurlah orang, jatuh binasalah orang. Siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat. Man adraka Ramadan, yang bertemu dengan Ramadan, falam yughfarlah, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah muliakan oleh Allah. Teruslah melakukan kebaikan. Tampillah di depan sebagai pelopor bagi kebaikan-kebaikan yang mungkin kita lakukan dan kita wariskan untuk orang-orang setelah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu al-ghafurur rahim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.